Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap insan yang bernyawa pasti akan mati. Tak hanya dia manusia, mau dia hewan, tumbuhan, selama dia masih hidup, dia pasti akan mati. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdir itu kepada makhluk hidupnya, kepada makhluk yang diciptakannya. Maka hal yang paling penting yang harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah bagaimana caranya kita mempersiapkan diri untuk pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering sekali ketika menjelang Idul Fitri, kita ingin mudik. Sebelum kita mudik, banyak persiapan kita. Sediakan koper yang besar, sediakan tas yang banyak untuk menempatkan perbekalan dalam perjalanan mudik agar sampai ke tempat halaman, tempat asal. Tujuan untuk mudik, banyak perbekalannya. Filosofinya sederhana. Dari pelajaran mudik tadi, kita bisa simpulkan suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pulang kampung menghadap Allah. Sudah sebanyak apakah bekal kita? Sudah setebal apa bekal kita? Sudah sehebat apa bekal kita? Hanya kita yang mengetahuinya. Hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Yang bisa menilainya hanya Allah dan kita sendiri seperti apa. Ingat, hari ini kita berada di atas tanah. Besok tanah di atas kita. Maka jangan bangga kalau kita punya rumah besar, punya rumah mewah. Satu saat nanti tempat kita hanyalah sepetak tanah digali 1 meter ke bawah, sendiri di dalam sana, ditemani sama cacing-cacing tanah, belatung, tanahnya becek, ulat, dan lain sebagainya. Jangan bangga punya tempat tidur yang putih, empuk, bersih, sementara nanti kita hanya akan dibaringkan di atas tanah yang becek, yang basah. Jangan bangga punya mobil mewah, karena satu saat nanti mobilnya akan diganti dengan besi yang dipikul oleh manusia. Suaranya akan berubah menjadi la ilaha illallah, itu bunyinya kendaraan kita nanti. Maka apa yang perlu disombongkan? Persiapkan diri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah akan memutar pola kehidupan manusia, kadang di atas, kadang di bawah, kadang putih, kadang hitam, kadang baik, kadang tidak, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Begitu juga ada kehidupan, ada kematian. Dan ingat, mati itu bukan diberikan kepada orang-orang yang sakit, tapi mati itu akan diberikan kepada orang-orang yang sudah sampai waktunya, sampai janjinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkan diri kita sebelum menghadapi kematian. Sudah sebanyak apa bekal kita? Sudah sejauh mana amal kita? Muda, belum tentu kita jauh dari kematian. Saya mungkin baru 20-an lebih umurnya, belum tentu saya jauh dari kematian. Mana tahu besok, lusa, dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya yang seumuran saya, bayi saja yang baru lahir sudah bisa mati, diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayi. Jadi mati tidak mengincar yang tua saja, termasuk bayi pun tidak terlepas dari kematian. Kata Allah, sekalipun kita bersembunyi di lubang semut, di lubang jarum yang kecil, malaikat maut akan datang menghampiri kita. Dan mati itu pasti. Mudah-mudahan kita semua kaum muda sekarang mampu memikirkan masa depan kita. Masa depan kita terbaik bukanlah cita-cita kita ingin jadi dokter, ingin jadi pengusaha, pejabat, bupati, dan lain sebagainya. Cita-cita tertinggi umat manusia adalah ketika dia ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Dan insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan tempatkan kita di sisinya yang terbaik, ditempatkan di surga, surga yang terbaik untuk kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sibuk mengatakan bahwa diri kita hamba Allah, tapi sadari juga, buat agar Allah mengaku kita adalah hambanya. Selama ini kita ngaku hamba Allah, pertanyaannya Allah ngaku nggak kita hambanya? Seperti itu. Itu usaha kita, agar Allah mengaku kita adalah hambanya. Itu saja, mudah-mudahan jadi hal yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama. Saya bukan ahli agama, bukan alim ulama, hanya sekedar belajar untuk menyampaikan kebaikan, belajar menyampaikan kebaikan kepada sahabat dimanapun berada. Itu saja.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.